Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Dan di video kali ini saya akan mengupdate dari satu bahan milik saya, yaitu bahan dari sancang ya, sancang ori ukuran small ya. Jadi untuk pohon-pohon kecil. Dan pohon ini memang saya targetkan untuk ke kontes bonsai. Namun ini masih proses. Dan mudah-mudahan pohon ini secepatnya bisa ikut dalam kegiatan kontes atau lomba-lomba bonsai yang ada di Bali. Jadi ini bahan sancang yang mungkin sudah setahun ya, sudah setahun di tempat saya. Ini saya dapat ini programan dari teman, namun masih banyak saya melakukan perubahan. Yang saya lihat dari segi kebogelan ya, artinya ukuran batang lumayan besar namun ceper, jadi itu yang disebut dengan bogel. Jadi besar namun ceper itu biasa disebut dengan bogel. Itu bahan yang memang untuk mencari bahan yang bogel itu memang lumayan berat, lumayan lama prosesnya, jadi perlu kesabaran. Dan kali ini kita akan update dan juga akan melakukan proses ya, pemilihan dari tunas-tunas. Jadi ini masuk ke perantingan ya, jadi teman-teman, bahan ini sudah masuk ke perantingan. Jadi kita akan memilih tunas mana yang akan kita pakai dan tunas mana yang akan kita buang. Karena jika serimbun ini memang sih kelihatan bagus ya, katanya bagus, sudah rapat, namun pertumbuhannya akan kurang bagus karena terlalu banyak tumbuh tunas. Jadi makanan itu akan terbagi, jadi pembesaran pun lama. Dan juga ranting-rantingnya akan saling, karena terlalu banyak tumbuh tunas jadi saling bertabrakan ya, sehingga kita tidak bisa mendesain pohon ini. Jadi kita mendesain yang mana batang, yang mana cabang, yang mana anak cabang, yang mana ranting, agar lebih jelas ya ke tahap-tahapan dalam membuat bonsai yang terbuat dari bahan sancang dengan gaya tegak berliku atau informal, yang biasa disebut dengan informal. Jadi banyak hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan bonsai yang ditujukan untuk ke arah lomba. Yang pertama, jika kita mendesain pohon dengan bergaya tegak formal ataupun informal, yang terpenting kita lihat dulu di bagian akar. Jadi bagaimana kita memprogram akar dari bahan ini agar terlihat akar ini keliling dengan ukuran yang sebalance dengan batang. Jadi akarnya tidak kecil-kecil, namun akarnya pun harus seimbang dengan bongol atau batang. Kemudian setelah kita melihat di bagian akar, kita melihat bagian batang. Bagaimana membuat batang ini supaya nirus ataupun mengkerucut. Jadi dari besar di bawah kemudian ke atas mengecil. Jadi itu juga memerlukan proses yang lama. Setelah itu setelah batang yaitu cabang. Jadi bagaimana kita menumbuhkan titik tumbuh cabang. Untuk gaya tegak berliku seperti ini, di setiap tekukan, ini tekukan, di luar tekukan kita menumbuhkan cabang. Dan cabang ini juga harus balance dengan batang. Jadi diusahakan cabang ukurannya setengah dari batang, ataupun kalau bisa lebih besar dari setengah. Kemudian kita juga harus memiliki cabang sebagai dimensi yang di bagian belakang agar terlihat bagaimana dimensi pohon ini. Setelah kita melihat titik tumbuh cabang, baru kita akan membuat dari anak cabang, setelah itu ke ranting. Nah, ini anak cabang sudah hampir sudah ada. Kali ini ke proses ke pemilihan dari ranting. Bagaimana cara memilih ranting bonsai berkonsep informal dengan ukuran kecil atau small. Langsung saja kita mulai pemilihan tunas. Kita mulai dari paling bawah dulu agar mempermudah kita dalam proses pembuatan bahan ini. Sahabat bonsai, jadi ada beberapa kekurangan dari bahan ini, yaitu di bagian akar. Akarnya yang masih kecil-kecil, jadi masih butuh waktu yang lama untuk memperbesar akar ini. Kemudian saya juga melakukan pemilihan tunas di bagian bawah yang tidak kita gunakan. Dan ada beberapa tunas yang saya biarkan ya. Jadi ini saya biarkan untuk memompa bagian ini ya, karena bagian ini cekung ini mendapat tarikan sehingga akan cekungan akan berubah menjadi agar terlihat lebih besar lagi di bagian bonggol. Kemudian kita ke bagian cabang yang pertama.
Berarti ini sebagai anak cabang ya, karena kemarin melakukan pengepresan sehingga saya menemukan satu tunas saja sebagai anak cabang penerus. Kemudian kita akan mulai memilih tunas. Jadi membuat bonsai ukuran kecil lumayan memerlukan kehati-hatian, ketelitian. Jadi jika satu mata tunas itu tumbuh 3 tunas, jadi kita pilih 1 saja, jangan banyak-banyak, agar pertumbuhannya ya fokus ya, pembesarannya juga cepat. Tunas yang tumbuh ke bawah kita buang. Hanya menemukan 3 tunas saja. Saya hanya menyisakan 3 tunas saja di sini. Tunas 1, 2, 3. Yang ini 1 tunas untuk penerus dari anak cabang. Jadi ini masih proses anak cabang dan juga ranting. Tunas yang ke bawah saya buang saja. Jadi untuk ranting penerus anak cabang. Ini sebagai penerus anak cabang. Kemudian yang sebelah-sebelahnya sebagai ranting. Jadi tidak perlu menemukan banyak tunas. Oke, sahabat bonsai, jadi itu dia prosesnya, yaitu proses update ya dari bahan sancang ini. Nah, dan juga saya jadi melakukan proses ke pemilihan tunas-tunas untuk ranting dan juga ada beberapa untuk anak cabang. Jadi pohon ini sudah ke tahap perantingan ya. Dan setelah ke tahap perantingan, nanti kita akan perbesar dulu, nanti kita akan arahkan atau kita wiring. Baru nanti kita akan pecah lagi menjadi ke anak ranting, cucu ranting, dan berikutnya. Dan tidak lupa juga memprogram dari bahan akar, dari akar pohon ini supaya keliling, akarnya keliling dengan ukuran yang balance dengan ukuran batang. Jadi pohon ini memang saya tujukan untuk ke arah lomba ya, arah lomba-lomba. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa menjadi pohon yang bisa diajak jalan-jalan ya. Artinya lebih semangat lagi
dalam membuat berkarya atau membuat bonsai. Nah, dan pohon ini juga sudah mengalami pemilihan tunas-tunas. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana saya memilih tunas dari bahan ini. Jadi pemilihan tunas itu penting sekali ya. Di awal tumbuh tunas, sehingga pertumbuhan yang tunas yang kita perlukan akan lebih cepat ya ketimbang dengan kita buat rimbun dulu. Jadi rimbun itu juga kurang bagus ya, karena terlalu menumpuk dari tunas-tunas juga kurang bagus. Pertumbuhan juga tidak akan bagus, dan hasilnya pun tidak akan bagus, karena membuat bonsai itu adalah sebuah proses ya. Jadi dari kita buat akar ke batang ke cabang, anak cabang, ke ranting, ada tahapannya. Jadi khusus untuk pohon-pohon yang kita bawa atau kita khususkan untuk ke arah lomba. Jadi karena ada beberapa hal yang akan dinilai, jadi kita wajib mengikuti, dan mudah-mudahan nanti bisa kedepannya ya menjadi pohon yang bermanfaat, berprestasi, dan tidak lupa juga akan memiliki nilai jual yang tinggi. Dan tetap semangat sahabat bonsai, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.